Bisakah seorang yang menulis dengan baik, mengajar dengan baik? Gitu. Oke, selamat siang. Selamat jumpa lagi dengan saya Heru Salim di TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes gitu. Seperti biasa kita akan ngomong dan ngobrol soal literasi, dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang penulis yang on fire sekarang ini. Dia adalah Mahfud Ikhwan. Oke, selamat siang Mas Mahfud Ikhwan. Selamat siang Mas Salim. Ya, terima kasih ya atas kedatangannya. Terima kasih diundang TTM. Ya, oke. Wah ya. Nah, saya akan perkenalkan dulu ya, meski mungkin kebanyakan Anda pasti sudah kenal siapa Mahfud Ikhwan ini. Mahfud Ikhwan ini berasal dari Lamongan. Saya kira hampir seluruh pendidikannya sampai sekolah menengah di Lamongan. Kemudian melanjutkan sekolah di jurusan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Ya kan ya? Benar ya? Oke. Nah, Mahfud telah menulis 3 novel, 1 kumpulan cerpen, dan 3 kumpulan esai. Nah, novel-novel Mahfud ini banyak memperoleh penghargaan, diantaranya misalnya Kambing dan Hujan, itu merupakan pemenang dalam Sayembara Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014. Kemudian novel yang sama pada 2016 juga mendapat penghargaan dari Balai Bahasa. Lalu kemudian novel Dawu yang mendapat penghargaan Katulistiwa Award di tahun 2017. Saya kira sebenarnya novelnya yang lain, Ulit yang novel pertama mestinya mungkin mendapat penghargaan juga, tapi waktu itu karena novel pertama tidak terlalu mendapat perhatian. Nah, baru-baru ini Mahfud juga mengeluarkan 1 kumpulan esai yang isinya kira-kira tentang proses kreatif lah ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita akan ngobrol, dan obrolan saya mungkin akan lebih banyak soal novel dia ya. Oke, saya mulai dengan yang pertama ini dulu. Jadi Anda pernah bercerita atau mungkin menulis beberapa kali yang saya ingat bahwa novel Ulit yang pertama itu ditulis sampai Anda harus keluar dari bekerja. Itu pun juga nggak selesai, 2 tahun setelah itu baru selesai. Jadi saya nggak tahu berapa lama novel Ulit itu ditulis. Nah, artinya ini kan kalau orang menulis kayak orang hamil katanya, jadi penuh dengan penderitaan ini. Ini kira-kira karena novel pertama atau memang ketiga novel prosesnya sesakit itu atau sekeras itu, nih gimana ini Mas? Macam-macam, tapi mungkin faktor bahwa itu adalah semacam awalan, kira-kira ya. Dari sanalah saya memulai. Kira-kira mungkin itu yang tampak membuat kelihatan berat. Mungkin juga saya ingin agak sedikit mengglorifikasi kesakitan-kesakitan di bagian itu. Tapi saya mau meluruskan Mas Alin. Seperti juga saya tulis di tulisan pertama di buku ini. Ya, ini yang cerita baru ya. Bulan Kebenaran, saya menulis sebuah esai pendek yang sebenarnya dulu itu semacam refleksi akhir tahun di Facebook sekitar 2017. Kira-kira novel itu saya kerjakan mulainya di Jakarta. Terus kemudian setelah tertunda 2 tahun karena saya harus kira-kira survive, berganti-ganti pekerjaan, akhirnya mendapat pekerjaan tetap di Klaten, di sebuah penerbitan buku pelajaran. Terus sekitar 2016 mungkin 2006 maksud saya, mungkin tertarik ingin ikut DKJ atau apa atau semacam itu. Saya punya target, saya harus menyelesaikannya. Waktu itu saya sudah menulis sekitar 70-an halaman lah, dan saya membayangkan 100-an halaman lagi itu novel akan selesai. Jadi di akhir tahun itu kebetulan Natal dan Idul Adha ngumpul. Kita pasti ingat itu, ada momen itu. Saya mengambil cuti panjang sekitar 2 minggu. Saya bertekad untuk menyelesaikan novel itu. Dan itu saya bersiap dengan segala risikonya. Jadi mungkin ya itu tampak. Dan kemudian saya ceritakan itu betapa bahwa saya salah menyangka terhadap novel saya sendiri. Ternyata ketika saya kerjakan dengan sangat cepat, dengan tekad yang sangat besar, dengan gairah yang meluap-luap,
dengan kira-kira bahkan saya siap berkorban untuk dikeluarkan dari pekerjaan, kira-kira begitu. Ternyata ya itu baru sampai di tengah novel gitu. Tidak selesai. Jauh dari selesai, Mas. Jauh dari selesai. Dan saya tidak dipecat hari itu. Ketika kemudian saya selesai cuti panjang saya selesai, saya masuk kantor lagi. Tapi kira-kira 5 tahun setelahnya, ya saya membayar dari ya semacam mungkin pemberontakan kecil akibat saya memaksa ambil cuti panjang itu. Ya saya bisa artikan sebagai kenaikan gaji yang agak lambat, kenaikan semacam pemangkatan yang juga telat gitu ya. Semacam itulah. Bahkan ya kira-kira saya pernah diberi pekerjaan yang tidak ada pekerjaannya gitu. Iya. Tapi itu novel yang ulit ya. Iya. Hampir kalau begitu. Terus kalau saya sambungkan sepanjang kemudian sisa pekerjaan saya itu sekitar 4 tahun kemudian, saya menulisnya di antara pekerjaan. Jadi di sela-sela pekerjaan gitu ya. Itu berat ya, tapi pada saat yang sama juga jadi semacam pelarian. Oke. Bagaimanapun itu bukan pekerjaan yang saya impikan gitu. Iya. Meskipun menulis itu juga saya tidak menyesali prosesnya, tapi ya saya kira itu bukan sesuatu yang sangat ideal. Dan menulis novel di antara itu semacam terapi. Oke. Jadi kayak relaksasi juga ya. Iya, ada eskapisme juga, itu semacam pelarian sebentar. Jadi kalau siang saya bekerja di kantor, kalau malam di rumah saya ngetik gitu. Kadang kalau ingin nakal dikit ya saya siang pas kerja itu ngetik novel. Oke. Ini ulit kan? Iya. Kalau dari itu meskipun Anda mengatakan ada glorifikasi terhadap kesakitan itu, tapi di antara 3 novel itu apakah memang ulit ini yang paling sakit, paling lama, atau 2 yang lain ini bagaimana? Saya kira ulit memang mungkin semacam pembuka ya. Saya tidak berpengalaman dengan ibu yang melahirkan, tapi saya kira semua kehamilan pertama pasti itu. Sakit. Dan mengesankan. Ya. Jadi memberi jejak pada yang dan berikutnya. Novel-novel yang lain berutang pada Yang pertama. bagaimana saya mengerjakan ulit. Meskipun sebenarnya stylenya kan beda ya. Beda sekali. Tapi itu memberi jejak yang dalam pada 2 novel. Kambing dan Hujan jauh lebih lama pengerjaannya, tapi saya tidak merasakan semacam itu. Jadi kalau saya banyak nulis Kambing dan Hujan biasanya persoalan teknik. Bukan mental torture itu. Kesakitan yang secara psikis gitu. Oke. Saya ingin mengutip Pram ya, yang menyebut ada yang dia sebut sebagai hilir ya, dan ada yang dia sebut sebagai hulu. Hilir itu adalah mungkin satu yang bersifat historis, sejarah, pengalaman gitu. Tapi yang hulu itu adalah karya fiksi yang merespon dan mengolah itu. Nah, saya ingin tahu seberapa derajat hilir di dalam novel-novel Anda ini. Respon atas itu. Iya, bagaimana diolah gitu. Artinya derajat pengalaman, derajat masa kecil gitu tuh bagaimana itu kira-kira? Saya sampai sekarang masih menulis cerita-cerita yang kadar pengalamannya itu tinggi. Itu ya. Jadi saya bilang di mana-mana bahwa yang saya tulis adalah apa yang saya tahu, apa yang saya kuasai, apa yang saya pahami. Jadi itu kombinasi antara kemampuan kemampuan teknis juga kemampuan pengetahuan. Oke, saya mungkin agak lebih fokus ya. Misalnya tentang desa. Apa kira-kira yang membedakan desa di dalam novel-novel Anda? Ini kan kalau di Ulit itu Lerok ya, nama desanya. Tapi kalau di Kambing dan Hujan itu Tegal, Centong. Kemudian kalau di Dau itu Rumbuk Randu ya, itu desa semua. Nah, apa kira-kira beda desa yang di novel-novel Anda dengan desa yang mungkin ditampilkan oleh Tohari misalnya, atau desa-desa yang lain yang ditampilkan para penulis sebelumnya? Saya agak sulit membandingkannya dengan maestro-maestro itu ya. Apalagi misalnya Anda juga maestro loh sekarang, harap diingat itu. Jadi ini sesama maestro sebenarnya. Ya.
saya hanya bisa katakan kalau para pembaca saya agak teliti, dan itu bisa dilakukan oleh beberapa orang, itu sebenarnya desa-desa itu ada di universe yang sama. Jadi kalau kalau ada DC universe gitu, ya kira-kira desa ini kalau nggak bertetangga ya saling berhubungan. Dan saya eksplisitkan itu. Jadi di Kambing dan Hujan ada kira-kira ya semacam desa lerok gitu. Di Daug juga ada gitu. Jadi dan itu kenapa ada seorang mahasiswa yang skripsi tentang Kambing dan Hujan dan mencoba mencarinya di Google Map. Dan dia yakin dia menemukannya. Ternyata tidak. Ya tentu saja tidak ada, itu hanya ada di kepala saya. Iya, oke. Meskipun misalnya kalau mau diteliti, saya memberi ciri-ciri yang bisa diacu gitu. Iya. Dan itu adalah desa-desa yang saya tahu. Itu desa saya, itu desa sekitar saya, itu area di kira-kira selalu bisa antara bentangan Gresik di timur dan Rembang di barat gitu. Selalu seperti itu. Iya. Itu dunia kecil saya sebenarnya. Yeah. Dunia pengalaman, dunia melankoli saya. Sejauh itu sebelum kemudian saya sampai Jogja tuh. Sementara dalam satu essay saya mengaku bahwa Jogja adalah sesuatu yang tidak terbayangkan itu. Ya, saya bisa diceritain Jogja itu gimana tapi begitu merasakannya itu sesuatu yang sangat besar. Oke. Yang lain lagi itu sebenarnya misalnya dalam Kambing dan Hujan itu kan juga ada hal yang menarik, misalnya tentang hubungan keagamaan antara modernis, tradisionalis, NU, Muhammadiyah, itu seberapa sebenarnya itu sangat menghujam sekali, itu seperti apa sampai sehingga jadi novel lah. Itu kadar pengalamannya lebih besar lagi, Mas. Oh gitu ya. Ya. Itu jadi itu loh yang membuat saya kemudian kira-kira menulis Kambing dan Hujan adalah pengalaman saya sebagai orang yang tinggal di komunitas di mana Muhammadiyah dan NU bersaing, ternyata punya persamaan dengan banyak studi-studi sosial keagamaan di banyak tempat dan di banyak waktu. Jadi saya sebut di situ misalnya penelitian Jerome Peters di Palembang. Ya. Itu kira-kira mirip itu. Itu kaum tua, kaum muda. Kaum tua, kaum muda. Itu tahun 20-an. Terus para pengemban amanah Muhammad Iskandar yang diterbitkan sama maestro perbukuan kita Mas Buldan. Itu tahun 30-40 di Pasundan. Di sekitar Sukabumi dan seterusnya kalau saya enggak. Itu juga kombinasinya mirip-mirip. Ada surat kaleng, ada perkelahian di sekitar Jumatan dan artinya ini karya-karya riset ilmu sosial ini juga menjadi bahan sangat ya. Itu sangat besar. Bahkan saya harus menyebut nama-nama itu di novel. Kalau Mas Salim ingat itu. Iya. Ya termasuk juga disertasi Pak Munir Mulkan di Jember. Islam murni itu. Iya. Gimana orang-orang Muhammadiyah yang berasal dari bekas-bekas PNI dan ya kira-kira mungkin PKI ya, yang kemudian beralih meloncat. Biasanya kan orang-orang Abangan itu kira-kira lebih dekatnya ke tradisional karena mereka tidak sama sekali dan fenomena-fenomena semacam itu yang kemudian ternyata apa yang saya alami tidak unik. Jadi ini formulanya nggak cukup hanya dengan ini ya, artinya bisa dikatakan membaca tadi bagian dari riset untuk Iya. Saya selalu berpegang pada ingatan, pengalaman dan kemudian bacaan gitu. Iya. Orang mungkin membayangkan tentang riset. Oh ya, saya melakukan riset dengan cara saya sendiri. Ya tentu. Artinya ini dalam konteks Anda menulis novel berarti memang selain pengalaman tadi memang butuh riset ya. Dalam arti tentu saja dalam konsep bagaimana menulis novel ini bukan untuk riset yang untuk bikin laporan di akademis, bukan. Ya maksudnya ya dalam banyak sekali kasus ketika saya sedang mengerjakan novel itu biasanya orientasi bacaan saya sedikit melenceng atau berubah. Itu selalu seperti itu.
Ada lagi satu saya kira yang mencolok ya kalau di 3 novel ini. Di novel Ulit itu soal ya tidak pergi ke Malaysia gitu ya. Artinya ini apa TKW atau TKI ya. Di dalam Dau jelas sekali mereka tokohnya kan baru pulang dari apa memang di pengalaman sebagai artinya lingkungan sebagai apakah lingkungan itu memang lingkungan TKI TKW sehingga membekas juga Ya, di ya, ya. novel. Ya. Garis Pantura di mana saya tinggal itu kantong TKI. Dari kira-kira dari Semarang, Surabaya, Mojokerto, Jombang kira-kira. Sama itu. Jadi komunitas di sekitar ini Mas, di sepanjang pantai Pantura itu kan sebenarnya tidak apa ya, secara research kurus kan. Iya, iya. Juga kalau agak ke dalam itu hutan jati, dan itu juga tidak bisa sepenuhnya dimanfaatkan. Jadi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Blora, sampai Grobogan kira-kira, sampai Pati. Kalau ke timur ya sedikit Gresik, agak Mojokerto itu ini kantong TKI. Iya, iya. Dan Itu itu saya rekam betul. Ya, itu artinya mungkin yang itu ini ya hilir dari karya-karya novel itu gitu. Ini ada yang menarik ketika novel Ulit ditulis, sebenarnya katanya di kepala Anda juga sudah muncul ide novel Kambing dan Hujan itu yang kisah tentang NU Muhammadiyah itu. Saya bahkan menulisnya bareng itu Mas. Oh, itu gimana? Nah, ini menarik ini. Bagaimana bisa menulis 2 novel bareng gitu? Ya, saya banyak sebut di situ di buku ini. Ya, buku yang membuat hari ini saya diundang kira-kira begitu. Jadi saya sejak awal membayangkan Ulit adalah proyek serius. Ya, saya kuliah di sastra. Kira-kira ya saya ingin menulis novel sastra. Gitu. Dan upaya saya pertama adalah Ulit. Pada saat yang sama di Jakarta saya tinggal tidak jauh dari kantor Umi Group. Umi. Dan saya punya pengalaman bisa menulis novel Islami atau cerita Islami lah, karena saya dulu beberapa kali ngirim ke Anida dan dimuat gitu. Dan berarti sampai ini penulis yang hijrah sebenarnya, tapi hijrahnya ke sebelah ya. apa ya? Itu juga bareng itu sebenarnya Mas. Dulu karena ke Kompas gak masuk, ke Bernas gak masuk, bahkan ke Suara Muhammadiyah gak masuk, saya justru masuknya ke Anida gitu. Ini Kompas sama Bernas menyesal loh ini tidak memuat cerpen Anda ini. Oke. Jadi itu semacam aku sedang ingin mengerjakan proyek sastra, tapi karena ini tidak selalu bisa lancar Mas, saya butuh semacam proyek cadangan. Dan saya membayangkan Kambing dan Hujan itu sejak awal saya tulis untuk nanti suatu saat saya tawarkan ke Umi sebagai cerbung Islami, kira-kira begitu. Gitu. Cerbung Islami ya. Jadi memang hijrah ini berarti ya. Enggak, tapi saya ingin tanya ini. Katakan kan yang cerbung Islami yang Umi ini meskipun ini kan kayak dianggap sastra pop lah. Ya kan kira-kira begitu. Meskipun kategorinya Islami lah ya. Bukan yang umum. Menurut Anda memang nggak mungkin ya orang menjadi penulis sekaligus gitu. Sebagai penulis, kalau kita pakai kategori itulah novel yang serius sekaligus sebagai novel pop, itu nggak mungkin atau satu gimana? Buku atau satu penulis? Satu orang pada saat yang sama, artinya bisa. Saya melihat ada beberapa Mas yang bisa hidup di 2 tempat itu. Kita tampaknya sudah pernah mengobrolkannya ya. Ada, menurut saya ada ini, kebetulan saya bawa Yudhistira Mas Ardi. Saya kira orang ini sukses di pop dan ini contoh. Berarti bisa ya sebenarnya. Bisa. Terus Asyadi Siregar. Dia memang besar di ranah pop. Cintaku di Kamus Biru. Dia legendaris di sana. Tapi pada saat yang sama kita tahu dia punya Jendela Lepas dan itu bagus gitu. Ya, itu memang yang bikin bingung Yakob Sumarjo sebenarnya. Karena di novel pop ada nama Asadi, di novel Indonesia yang katakan serius ada juga nama Asadi. Seharusnya nggak apa-apa itu. Kalau itu ya, yang penting bagi saya sebagai orang yang belajar sastra ya nggak perlu dicampur gitu.
tanpa harus merendahkan Yeah. satu dengan yang lain gitu loh. Bagi saya itu soal ini aja, ranah di mana orang bisa jual. Arswendo kan juga saya pikir Bisa bermain di dia dua. dia penulis novel serius, tapi kan juga dia bikin Senopati Pamungkas, dia bikin Nah, sekarang kalau pertanyaan Kim tuh Mung. saya kembalikan ke Anda bisa nggak memainkan dua itu atau Anda memutuskan saya mau Saya yang- dulu membayangkan bisa hidup di dua tempat itu, Iya. tapi kayaknya enggak. berarti Jadi, berarti hanya orang tertentu juga yang ada sanggup teman ya. yang sekarang jadi pemretnya TV9 itu, ya teman dekat. Sudahlah, kamu nggak usah maksa nulis pop itu, nggak bisa, kamu nggak mampu. Iya. Dan saya menyadarinya dalam soal latar belakang. Saya nggak tersentuh dengan bacaan-bacaan pop yang kemudian mungkin bagi teman-teman yang bisa nulis pop itu punya hutang besar. Misalnya majalah Kawanku, majalah Iya. Aneka gitu. Itu saya nggak masuk. Juga nggak kebaca saya. Artinya waktu itu nggak terakses ya. Ada akses tapi tidak membuat saya tergerak ke sana. Sementara saya langsung kuliah sastra Indonesia dan ketemunya langsung kira-kira ya Kunto Wijoyo, Putu Wijaya, Kayam, kemudian Pram itu, dan itu semacam melompat sih. Orang mungkin akan sangat diuntungkan kalau dia ada di tahap-tahap yang sehat gitu. Baca yang ringan-ringan, remaja, novel silat, kopingho, lupus gitu, baru kemudian kira-kira Menjadi penulis novel-novel serius dan kemudian dia menjadi penulis. Saya pikir itu mungkin ini ya lebih selamat gitu daripada saya yang Enggak juga sih, tapi itu juga mungkin membantu Anda membuat sesuatu yang menarik ya. tapi itu sakit Mas itu. Iya. Di proses yang saya kerjakan di ULIT itu saya pikir kayak gitu. Oke. Nah, saya ingin ini kan saya banyak mengenal penulis Jawa ya, tentu saja yang senior-senior. Salah satu ciri mereka itu kebanyakan sering sekali mengutip tokoh wayang, membuat metafor wayang, banyak lah, sehingga saya melihat pengaruh wayang di generasi penulis Jawa, meskipun sekarang juga saya tidak lihat ya. Nah, di karya Anda ini sama sekali tidak ada, dalam arti itu karena Anda orang Pantura Jawanya atau apa sebenarnya kira-kira? Saya mendefinisikannya seperti itu, tapi kira-kira sebenarnya pengalaman orang sangat personal. Iya. Mungkin ya. Saya memang tidak dibesarkan dengan wayang. Ya, saya besar di keluarga modernis yang mungkin tidak terlalu tersentuh dengan hal-hal yang lebih tradisional. Tapi misalnya saya sangat terpengaruh dengan ludruk. Oke. Dan itu bisa saya tunjukkan pengaruhnya pada Daud misalnya. Tapi pengaruh yang sangat besar adalah Sandiwara Radio itu. Mas Alim pasti tahu. Iya, kan? Sandiwara Radio ya. Sandiwara Radio, dan itu menjadi semacam dunia kecil saya, itu refleksi saya. Jadi mungkin kalau saya bayangkan Mas Alim mungkin penulis Jawa yang lain mendefinisikan dunianya dengan tokoh-tokoh di Mahabharata atau Ramayana. Ya kan, karena banyak yang seperti itu ya. Saya pikir ya, saya merefleksikan hidup saya pada tokoh-tokoh Sandiwara Radio, pada Arya Kamandano, pada Arya Dwi Pangga, pada Restu Singgi, pada semacam itu. Ya. Brahma Kumbara. Artinya saya mau melihat mungkin jangan-jangan ini karena antara Pantura dan Jawa pedalaman, antara generasi Apakah baru. itu definitif? Saya agak kurang yakin, meskipun saya menuliskan itu di Ya. Atau antara generasi baru penulis sekarang dengan generasi lama, artinya. Saya pikir bisa itu. Artinya yang pedalaman pun juga belum tentu kenal wayang gitu loh, karena dia menghilang dari ini. Tapi yang menarik kan itu Anda gantikan dengan tadi, meskipun Anda bilang bahwa saya tidak mengakses tapi tidak tidak tertarik dengan budaya pop yang muncul di Hai, di apa. Tapi kan budaya pop yang muncul tadi Sandiwara Radio. Dalam beberapa hal yang lain ya ludruk. Dan juga mungkin musik dangdut dan musik India ya. Nah, ada juga satu misalnya ya Mas, kalau orang lain mungkin membaca ini ya komik, silat itu. Saya membacanya itu Wayang Umbul itu yang 36 panel. Ya, itu. 36 panel itu.
Nah, ini kan menarik ya, karena ini kan kesannya jadi kampungan banget gitu loh. Ini gimana Anda bisa yakin bahwa itu menarik gitu dengan confident mengetengahkan eh, musik India, musik Roma Irama atau apa, menyelipkan, menginset di, mungkin bukan sekedar selipan, memang kenyataannya itu gitu. Itu bagaimana bisa sampai ke kan semua orang penulis kadang-kadang ingin sekali jadi kota gitu loh. Oke, mungkin salah satu orang yang tidak ingin melakukan itu adalah saya. Ya, nah Saya ini nggak tahu. Saya sebenarnya memang tidak benar-benar yakin, Mas. Termasuk bahwa saya merasa salah satu faktor kenapa Ulit tidak banyak disambut itu adalah karena mungkin itu terlalu personal, tapi pada saat yang sama juga terlalu desa gitu loh. Jadi pembaca yang lebih luas tidak ngeh, tidak nyantol gitu loh. Tidak satu frekuensi dengan entah hal yang serius, entah hal yang guyon, itu nggak nyambung. Tapi saya kira ketika kemudian baru beberapa hari yang lalu saya live IG sama teman-teman posan tadi di Jakarta, saya tahu bahwa dunia saya, pengalaman saya bergumul dengan dunia pop saya, dangdut India, mungkin ludruk, ternyata diterima itu loh. Mereka asing tapi mereka tahu, mereka bisa mengerti dunia yang sedang saya bagi dengan mereka. Kok bisa ada orang yang kira-kira sudah nulis novel dan punya penghargaan masih ngebet untuk memperkenalkan film India ke khalayak gitu. Kok ada orang yang masih di kala seperti ini orang masih mengidolakan Roma Irama dan menggebu-gebu menuliskannya gitu. Nah, kalau menurut aku mungkin ada dua ya. Mungkin memang ada yang tertarik gitu. Yang saya lebih ini nih, mungkin ada orang yang memang masa kecilnya atau ininya dibesarkan oleh budaya pop yang seperti itu dan dia merasa minder gitu loh dengan itu dan tidak merasa yakin bahwa ini penting dituliskan, meskipun itu sebenarnya pengalaman banyak orang. Saya kira Roma Irama jelas jauh lebih besar misalnya dari God Bless ya. Itu pasti. Saya bisa bertaruh itu lebih banyak penonton Roma Irama secara kuantitatif loh ya di Indonesia. Tapi kan Kalau ketika saya bisa meyakinkan secara kualitatif juga. iya, nah atau dengan misalnya apa, tapi kan ketika dia ingin membawa itu pengalaman itu ke hilir dalam sebuah karya fiksi, mungkin dia jadi merasa duh ini kampungan banget gitu. Nah di sini saya kira Anda menarik kok dengan yakin gitu loh mengini itu apa yang mendorong pertama kali konfidensi itu gitu. Itu kira-kira mungkin apa ya, saya nggak tahu persisnya, tapi saya kalau mau menunjuk di mana Ya, saya kemudian kayak punya semacam konfidensi, itu kira-kira momennya adalah ketika saya menemukan William Frederick nulis Roma oh ya. di Ekstase Gaya Hidup. Saya nggak tahu apa, saya sedang mengkonstruksi ke belakang, tapi saya kira itu bacaan yang bagi saya meskipun tidak panjang ya, itu kan tulisan di Jurnal Indonesia kan sebenarnya. Sebenarnya sudah pernah dibuat di Prisma sebelumnya. Oke. Kalau seingatku lo ya. Oke, William Frederick ya. William Frederick, jadi dia nulis tentang Roma Irama. William Frederick itu bukan hanya memperkenalkan dangdut itu penting, tapi dia juga saya kira membawa budaya pop sebagai satu studi, dan dilalahnya kok pilihannya Roma gitu loh. Artinya dulu budaya pop tuh nggak penting lah dipelajari gitu apa gitu. Ya, saya pikir begitu. Jadi keminderan. Artinya setelah baca itu jadi, oh ini ternyata penting. Saya gitu. tulis di buku ini bahwa setelah saya baca William Frederick itu, saya merasa kayak saya punya ini tongkat untuk memukul orang-orang yang mau ngejek saya soal selera saya tentang dangdut dan menarik sekali. film India itu. Iya, iya. Mau ngomong apa kamu? Nanti saya ceramain balik, itu kira-kira begitu. Iya, iya. Mungkin di masanya juga hanya Roma Irama yang artinya di masa William Frederick menulis loh ya, yang mendapat perhatian serius secara akademis. Dan meskipun William Frederick itu nulis cuman Roma sebenarnya, itu kemudian bisa saya konstruksikan bahwa apapun yang saya nikmati sebagai pengalaman kemudian pada akhirnya menjadi semacam bagian integral dari
diri saya, ya akhirnya kemudian saya bisa lihat dalam cara pandang berbeda. Itu terjadi pada musik dangdut secara umum, itu terjadi pada sandiwara radio, itu pada film, baik film Indonesia, film India gitu. Saya dengan bangga mereferensikan, mengacukan dawuk pada bukan hanya film India tapi juga film-film apa ya, murahan kita gitu. Film Susana, film Berry Prima yang pasti jauh dari Piala Citra itu, dan kalau direview sama sama JB Kristanto pasti nggak enak gitu bacanya. Tapi Rhoma Irama ini juga sebenarnya di-inset di beberapa karya Andre Hirata ya, saya kira. Ya mungkin ya, saya nggak baca. Terutama ketika dia ini. Nah, saya ingin juga, ini kan soal orang pasti akan bertanya, awalnya belajar menulis itu apakah ada guru atau ada semacam apa gitu loh, pernah ikut pelatihan menulis nggak, kira-kira begitulah. Siapa gurunya? Saya dulu kira-kira yang paling saya ingat, saya dan beberapa teman seangkatan, seumuran pernah bikin semacam kelompok menulis gitu. Yeah. Tapi ya paling itu 3-4 pertemuan bubar gitu. Terus berapa tahun kemudian bikin lagi yang lebih intensif, lebih serius itu juga bubar gitu. Tapi beberapa punya jejak memang. Di luar itu saya kira-kira jenis orang yang belajar dari kejauhan. Saya nulis, salah satu tulisan saya di buku ini tentang Pak Kunto itu kayak orang ngintip dari apa ya, ada guru yang mengajar di kelas dan saya ngintip dari jendela itu, dan ya saya nggak tahu apakah benar atau salah itu, kira-kira ya. Jadi karya Kunto Wijaya sangat mempengaruhi ya. Sebelum Kunto saya sangat dipengaruhi oleh Putu Wijaya, ya tentu saja lewat buku-bukunya, karena saya hanya pernah sekali ketemu Pak Putu misalnya, pernah berapa kali berbalas email gitu, tapi pasti kira-kira kalau ya saya nggak bisa lah mengakui dengan bangga itu guru saya nggak bisa. Kalau meskipun secara virtual ya. Ya, guru spiritual itu sebenarnya nggak ketemu. Yang lain ada lagi, kayak saya sedang sekali sering mendengar Anda menyebut siapa itu Peter Pancali. Gitu. Oke, ya. Peter Pancali bagi saya bukan hanya guru. Sebagai buku dia revelasi. Dia membuka, kalau pakai Kung Fu Hustle itu semacam C-nya itu loh. Jadi ketika saya membaca Peter Pancali itu saya seperti mendapat itu loh, semacam cahaya gitu. Saya tiba-tiba pengen menulis novel. Saya tiba-tiba tahu apa yang harus saya tulis gitu. Semacam itu. Ya. Ini kan sudah nulis novel 3, sudah menulis esai, sudah ini dapat penghargaan, nggak minat ya membuat semacam kelas menulis. Gitu. Ini saya pernah bikin kelas menulis, Mas. Oh gitu ya. Setahun lebih saya. Dan belasan kelas. Gitu. Saya dan teman-teman di Gerakan Literasi Indonesia 2012 sampai 2015. Oh iya. Ya meskipun itu kamuflase untuk rekrutmen. Oh, tapi nggak sekarang nggak pingin membuat lagi. Ini kan sekarang sedang musim nih. Banyak penulis bikin kelas menulis gitu loh. Saya pikir ada seorang teman yang melakukannya dengan sangat baik, dan saya kira kalau ada yang nanya, Mas kalau kelas nulis yang baik gimana? Kesana aja gitu. Oh, gitu. Dan murah gitu. Oh gitu. Ya. Kak, mungkin kamu nggak bisa nulis novel ke sana, tapi ya orang tidak ada lah yang bisa nulis novel dengan mengikuti kelas menulis gitu. Oke. Artinya itu, nah ini alasan tidak bikin kelas menulis dengan menulis novel gitu. Ya. Karena saya juga tidak yakin dengan dengan kemampuan saya mengajar juga, misalnya itu persoalan lain. Saya bisa menulis dengan baik, saya percaya diri ya, tapi pada saat yang sama bisakah seorang yang menulis dengan baik mengajar dengan baik gitu? Ya oke. Mas Mahfud nih berlatar belakang Muhammadiyah, itu kan ada cap-cap penulis itu. Selain menulis tentang desa, ini spesialis desa, kalau disebut sebagai penulis Muhammadiyah itu gimana itu?
Eh, nggak apa-apa sih, Iya. cuman kayaknya nggak ada yang nyebut gitu. Oh gitu ya? Nggak ada ya? Wah ini belum diakui berarti gitu ya? Beberapa malah menuduh saya NU Oh, karena mereka melihat saya berpihak pada tokoh NU di Kambing dan Hujan. Kambing dan Hujan. Padahal ada juga yang bilang ini karena penulisnya Muhammadiyah terlalu ke Muhammadiyah. Meskipun saya pernah bilang bahwa kalau dari segi proporsi bagaimana dua tokoh ini berbicara sebenarnya sangat imbang gitu ya. Oke, ini terakhir ya Mas Mahfud ya pertanyaannya. Setahu saya Anda tidak sekarang ini loh ya, Anda tidak bekerja di manapun, artinya tidak terikat dengan satu pekerjaan, baik dari segi jam maupun lembaga, dan sepertinya memang hidup dari menulis ya. Apakah ini memang keputusan yang diambil bahwa saya akan hidup dari menulis saja, dan kira-kira bagaimana ya kira-kira ini? Sekitar 20 tahun yang lalu saya tidak percaya hidup dari menulis. Dan karena itu saya butuh bekerja. Tapi ternyata meskipun saya bahkan bekerja sebagai penulis itu di lembaga penerbitan, saya kok merasa hidupnya kurang gitu loh. Iya. Jadi ya sekarang mungkin tidak sepenuhnya hidup dari menulis, mungkin yang lebih tepat saya hidup untuk menulis, nah kira-kira gitu. Gitu ya. Kayak mulia sekali ya Mas. Iya mulia sekali itu. Kan artinya nggak ada orang yang ya ini karena kita di Indonesia ya. Mungkin penjelasannya karena saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi gitu. Iya, Jadi dulu itu saya bisa cari kayu bakar dengan tangan saya, bisa mengembala, dan tiba-tiba tangan saya mengecil hanya cocok untuk keyboard. Iya, Sudah. iya. Oke, novel Anda kan juga diterbitkan di Malaysia ya, diterjemahkan. Ini pertanyaan ini, itu royaltinya gimana itu? Nggak, artinya dengan di Indonesia. Saya ingin tahu betul, tidak harus menyebut jumlah, bahwa itu memang ini ya. Ada lah, tapi saya nggak ini. Ya. Saya tidak membayangkan bisa menjadi kaya dengan diterbitkan di mana-mana itu. Jadi ya saya tidak juga terlalu menuntut. Ada rencana diterjemahkan ke beberapa bahasa lain nggak? Kan terakhir saya tahu. Dawo sedang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Andy Tucker. Oh gitu ya. Tapi saya mungkin dia juga punya kesibukan lain atau mungkin juga sedang mengupayakan mencari penerbitan. Oke. Terima kasih Mas Mahfud. Ini obrolannya sangat menarik. Bagaimana kita mendengarkan Mahfud bercerita tentang novelnya segala macam. Dan saya yakin sebenarnya 30-an menit ini nggak cukup untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat luas dan sangat menarik ini gitu. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih banyak, tentu saja beli novel-novelnya dan tentu baca novelnya juga, kumpulan cerpennya dan esainya. Saya jamin ini menarik gitu. Nah, demikian saya kira obrolan kita kali ini, TTM kita kali ini bukan teman tapi mesra, tapi talking 30 minute. Dan terima kasih kepada Saudara Mahfud.